Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Sabtu 11 Februari 2023, hari Pekan Biasa kelima dan Hari Orang Sakit Sedunia. Bacaan dari Injil Markus bab 8 ayat 1-10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Erasmus Musa dari Toraja. Selamat mendengarkan. Salam jumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini tanggal 11 Februari, kita umat Katolik selalu diingatkan pada suatu peristiwa iman, yakni penampakan Bunda Maria di Lourdes, Prancis kepada seorang gadis bernama Bernadetta Soubirous di Gua Massabielle, Lourdes pada tanggal 11 Februari 1858. Kota Lourdes adalah sebuah tempat suci yang terletak di pegunungan Pyrenees, Prancis, tempat berziarah umat Katolik dari seluruh penjuru dunia. Setiap tahunnya 5 hingga 6 juta orang dari berbagai bangsa dan negara datang berwisata, berziarah, dan berdoa di sana. Penampakan Bunda Maria di Lourdes adalah pengalaman spiritual yang tak terlupakan, khususnya bagi kita umat Katolik dari seluruh penjuru dunia. Pada hari ini juga oleh gereja ditetapkan sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hati merupakan pusat hidup setiap manusia. Dari hati kitalah segala gerakan itu dimulai. Ketika mata melihat sesuatu,
Namun bila hati belum menggerakkan, diri kita enggan bergerak. Sebaliknya, walau fisik kita lemah, lesu dan lelah, namun semangat dari hati kita membara dan berkobar-kobar, maka kekuatan akan berlipat ganda. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Yesus lewat perikop renungan hari ini mengajak kita untuk tidak cuci tangan atau tidak mau tahu terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama kita. Yesus mengajak kita selalu peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, dan penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus terjadi karena iman dan ucapan syukur serta kerelaan untuk peduli dan berbagi. Dalam situasi kekurangan makanan untuk kira-kira 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan ingin berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang bisa bersyukur akan mendapat anugerah yang melimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, penggandaan roti dan ikan dalam kisah Injil hari ini juga ingin menunjukkan pemulihan relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan alam semesta, dan relasi kita dengan sesama. Maka marilah kita datang kepada Tuhan agar Tuhan memulihkan keharmonisan relasi yang telah rusak oleh dosa manusia, agar kita boleh menikmati karunia-Nya dalam alam semesta ini. Semoga Tuhan menjadikan kita sarana pemulihan, bahkan penyembuhan, kerusakan-kerusakan alam semesta karena keserakahan manusia. Marilah kita datang kepadanya, pasti ada jaminan berkat dan sukacita. Semoga demikian. Selamat merenungkan. Tuhan Yesus memberkati.